Halo sobat, ketemu lagi bersama gua di kamar rock and roll. Sebelum kita gaspol, gua mau tes kalian dulu nih. Yaelah, udah kayak ujian. Coba lu lihat gambar ini. Kalian tahu nggak ini siapa? Banyakan orang pasti jawab, ya jelas lah itu Bon Jovi. Oke, sekarang kita lihat gambar yang ini. Kalau yang ini siapa? Pasti banyak juga yang jawab, ya Bon Jovi juga tak mah. Oke, kalau gua bilang dua jawaban itu belum tentu benar. Nah lo gimana? Bingung kan? Karena sampai hari ini masih banyak orang yang mengira Bon Jovi itu nama orang. Padahal Bon Jovi adalah nama sebuah band. Lalu kalau Bon Jovi itu nama band apa? Terus nama vokalisnya siapa? Gitu kan? Kenapa nama bandnya bisa sama dengan nama vokalisnya? Dan kenapa bukan memakai nama lain gitu, yang aneh-aneh lah pokoknya. Oke, hari ini kita akan coba bahas salah satu kisah paling menarik di balik lahirnya nama band rock legendaris di kamar rock and roll. Gaskeun! Nama asli dari Jon Bon Jovi sebenarnya bukan Jon Bon Jovi. Nama lengkapnya adalah Jon Francis Bon Jovi Jr. JR di sini adalah junior. Nama lengkapnya sama persis dengan nama ayahnya, yang juga Jon Francis Bon Jovi. Makanya sang ayah bisa disebut Jon Francis Bon Jovi Senior, sedangkan putranya memakai tambahan junior atau yang disingkat JR. Jadi anak ama bapak ini namanya sama, cuma beda di JR sama SR. Terus kenapa sekarang kita mengenalnya sebagai Jon, bukannya Johan atau John gitu ya. Ternyata ketika mulai serius berkarir di dunia musik, ia sengaja menghilangkan huruf H pada kata John. Perubahan memang kecil, tapi justru membuat nama panggungnya terdengar lebih simpel dan lebih mudah diingat. Dan akhirnya dunia mengenal sebagai Jon Bon Jovi. Nah sobat, sekarang muncul pertanyaan yang lebih menarik nih. Kalau nama aslinya Jon Francis Bon Jovi Jr., terus kenapa nama bandnya bisa menjadi Bon Jovi? Apakah sejak awal memang sudah memakai nama itu? Jawabannya enggak. Sebelum nama Bon Jovi dipilih, sempat muncul beberapa usulan nama band. Salah satu nama yang cukup sering disebut adalah Johnny Electric. Nama itu memang pernah dipertimbangkan ketika John mulai membentuk band dan mencari identitas yang cocok. Tetapi semakin dipikirkan, nama itu terasa kurang punya karakter dan kurang keren. Masa pakai elektrik? Seperti terkesan tukang servis listrik nih. Nah, disinilah muncul sebuah usulan yang kemudian mengubah sejarah. Konon salah satu orang yang berada di lingkungan manajemen, yaitu Pamela Maher, memberikan ide yang sederhana. Kenapa tidak memakai nama belakang sang vokalis aja, kata Pamela. Tapi tentu saja bukan ditulis Bon Jovi, karena nama itu dianggap sedikit lebih sulit dibaca dan diucapkan. Akhirnya ejaannya disederhanakan menjadi Bon Jovi. Konsep nama dua kata seperti ini juga mengikuti pola beberapa band rock terkenal saat itu. Salah satunya adalah Van Halen. Dan siapa sangka keputusan sederhana itu justru menjadi salah satu keputusan yang paling jenius dalam dunia sejarah rock. Coba bayangkan, kalau sampai hari ini nama bandnya tetap Johnny Electric, ya gue nyangka pasti ini bukan band, tapi tukang perusahaan listrik. Mungkin kita tidak pernah mendengar kalimat Bon Jovi akan konser. Yang ada mungkin Johnny Electric yang akan konser. Entah kenapa rasanya kurang nendang gitu ya kan? Nah, banyak orang juga yang nggak tahu, sebelum menjadi superstar rock, Jon Bon Jovi hanyalah seorang pemuda yang bekerja di sebuah studio rekaman. Studio itu bernama The Power Station di New York. Yang menarik, studio tersebut ternyata milik sepupunya sendiri, yaitu Tony Bon Jovi, seorang produser rekaman. Di sanalah Jon bekerja serabutan, kadang nyapu, kadang angkat peralatan sound, kadang membantu apa aja yang diperlukan. Akhirnya kesempatan itu datang. Jon menulis sebuah lagu yang berjudul Runaway. Kalian tahu kan lagunya yang terkenal itu? Nah, kayak gitu kan lagunya. Karena belum punya band tetap, lagu itu direkam bersama beberapa musisi studio. Dan ternyata guys, Runaway mendapat sambutan yang luar biasa dari radio-radio di Amerika. Dan lagu itu mulai sering diputar. Nama Jon mulai dikenal. Dan sampai pada akhirnya, Mercury Record melihat potensi besar pada dirinya. Namun, ada satu masalah nih. Label rekaman tentu tidak ingin hanya menjual satu penyanyi. Mereka ingin sebuah band yang punya identitas, band yang bisa tampil keliling dunia. Akhirnya
John mulai mengumpulkan personil tetap. Masuklah David Bryan, Richo Torres, Alec John Such, dan kemudian Richie Sambora. Nah sobat, kenapa nama Bon Jovi menjadi ikon? Kalau dipikir-pikir, nama Bon Jovi sebenarnya sangat sederhana. Hanya 2 kata, mudah diucapkan, mudah diingat, dan punya ciri khas. Itulah yang membuat nama ini menjadi sebuah brand. Bahkan, saking kuatnya nama itu sampai sekarang masih banyak orang yang mengira Bon Jovi adalah nama orang. Padahal, Bon Jovi adalah nama band. Sedangkan nama vokalisnya adalah Jon Bon Jovi Jr. Nama panggungnya Jon Bon Jovi. Oke sobat, kalau ternyata di balik nama Bon Jovi ada cerita yang cukup panjang, berawal dari seorang pemuda bernama John Francis Bon Jovi Jr. yang kemudian mengubah nama panggungnya menjadi Jon Bon Jovi, sempat mempertimbangkan beberapa nama band, hingga akhirnya memilih nama Bon Jovi yang kita kenal sampai hari ini. Sekarang giliran kalian nih. Sebelum nonton video ini, kalian termasuk yang mengira Bon Jovi itu nama orang atau memang sudah tahu kalau itu nama band? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Oke, gue pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Kamar rock and roll. Yeah!